Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudari, baik yang ada di rumah Tuhan ataupun di rumah masing-masing secara online. Kita percaya hari ini hari yang luar biasa. Walaupun keadaan cuaca mendung, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita datang menyembah Dia. Mari kita siapkan hati kita di hadapan hadirat Tuhan. Biarlah kita buka hati kita. Kita mau dilawat Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Mari Engkau lawat kami, Engkau jamah kami Yesus. Penuhi kami dan kuasa Roh Kudus-Mu saat pagi ini Yesus. Haleluya Yesus. Kami mau datang ke hadirat-Mu untuk menyembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Mari kita datang mengangkat pujian kita di hadapan Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan,
Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Biarlah kuasa hadirat-Mu datang memenuhi kami pagi ini, Bu. Walaupun mungkin kami ada di rumah masing-masing, di tempat pekerjaan kami, di rumah gereja ini Tuhan. Biar kami dengan segenap penuh kerinduan, segenap hati kami Tuhan, kami mau buka hati kami untuk datang menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Engkau layakkan kami Bapa, Engkau kuduskan saat pagi hari ini Tuhan. Apabila ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, apa yang sudah kami lakukan dosa di hadapan-Mu, Engkau kuduskan, sucikan, layakkan kami pagi ini Tuhan. Agar kami benar-benar merasakan kuasa lawatan hadirat-Mu di tengah kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, napas hidup yang Kau masih anugerahkan bagi kami. Sehingga pada pagi ini, hari ini, kami boleh bersuka cita. Kami siap akan memuji, menyembah dan mengagungkan Engkau Tuhan. Karena hanya Engkaulah yang layak terima pujian kami Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Biarlah kita angkat puji-pujian kita ini sekali lagi di hadapan Tuhan dengan segenap hati kita. Biarlah melalui pujian ini membawa sukacita di dalam kehidupan kita. Benar-benar nyata pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Benar nyata kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya sekedar biasa-biasa saja untuk datang ke hadirat Tuhan, tetapi dengan penuh kerinduan kita di hadapan Tuhan. Biar itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan yang menjadi dupa di hadapan Tuhan Yesus. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemlap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan
Kami mengakui bahwa Engkau Allah Immanuel. Engkau senantiasa beserta di dalam kehidupan kami sampai pada saat ini Tuhan. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Tiada henti, tiada lepas kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Hanya oleh karena kasih-Mu semata di dalam hidup kami Tuhan, kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang Kau adakan. Engkau memberikan kesempatan untuk kami sama-sama bersekutu. Kami hendak memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Mari Yesus, Engkau memberkati ibadah kami, Engkau lawat ibadah kami pagi ini Tuhan. Biar kami merasakan lawatan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau bekerja di tengah-tengah kami pagi ini Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus. Doa kami tidak lepas bagi saudara kami, mereka yang memiliki beban berat masalah. Mari Engkau berikan mereka kemenangan, berikan mereka kekuatan dan jalan keluar. Dan biarlah hati mereka tetap tertuju kepadamu Tuhan. Hati mereka tetap melimpah dengan syukur di hadapan-Mu. Apapun dengan situasi keadaan hidup mereka Tuhan, mereka tidak lepas dari pandangan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau urapi kami, Engkau layakkan pagi ini. Kami yang mengambil bagian di dalam pelayanan, hamba-Mu WL, pemain musik, terlebih hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan berita kabar baik tentang keselamatan, kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau urapi dengan urapan yang baru, hikmat marifat pewahyuan yang baru. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau berkati kami, tiada satu pun yang dilewatkan saat pagi hari ini Tuhan. Kami mau bersuka cita, kami bersorak-sorai, meninggikan dan mempermuliakan nama-Mu pagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau dan mengagung Engkau pagi ini. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, pada pagi ini kita boleh merasakan kasih setia Tuhan yang di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu sungguh luar biasa baik di dalam kehidupan kita. Kasih setianya tiada berkesudahan di dalam hidup kita, Dia begitu baik. Kita angkat pujian kita dengan penuh sukacita dan semangat di hadapan Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Hari berganti hari, tetap ku ingat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Benar, itulah pengakuan kita di hadapan Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa, sangat baik di dalam kehidupan kita. Sampai pada saat ini kita boleh ada karena kasih setia Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita di hadapan Tuhan. Karena kita memiliki satu sobat yaitu Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang senantiasa setia, menuntun, menopang hidup kita. Sehingga Dia layak untuk kita katakan bahwa Dialah menjadi sobat yang paling setia di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus. Ada satu sobat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku.
sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Amin. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Puji Tuhan. Kita percaya, kita merasa bersuka cita pagi ini. Karena Tuhan sungguh mengasihi kehidupan kita. Tiba saatnya kita datang mempersiapkan hati kita untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, dilawat mulai kebenaran firman Tuhan pagi ini. Mari kita siapkan bejana hati kita yang kosong untuk dipenuhi dengan kuasa firman Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Menyiapkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau berkati kami Yesus. Engkau berbicara melalui kebenaran firman-Mu pagi ini lewat hamba-Mu Tuhan. Mari Engkau terus pakai hamba-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku senantiasa. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik tiang. Hatiku selalu tenang di dalam genggaman-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai
kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Amin. Baik bagi kami Tuhan. Hati kami terangkat hanya Amin. kepadamu Tuhan. Yes. Karena kami merasa sadar bahwa semua kami ada Haleluya. Tuhan sampai saat ini hanya kasih karunia-Mu, Amin. anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kebajikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk Haleluya. nafas hidup, kekuatan, kesehatan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Saatnya Tuhan kami akan Syukur duduk bagi. di kaki-Mu Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan Engkau. Saatnya Amin. firman-Mu Tuhan Kau sampaikan bagi kami, urapi kami Tuhan. Amin. Baik kami yang mendengar, bahkan hamba yang menyampaikan. Roh Kudus kan tidak bisa berarti tanpa urapan-Mu. Urapi kami semua di dalam nama Yesus, sehingga firman Tuhan ini benar-benar menjadi rema, Amin. menjadi petunjuk, pedoman dalam menjalankan hidup kami Tuhan di ujung akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Engkau berkati kami semua Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Agar supaya dalam penyampaian firman ini Tuhan, tidak ada yang dapat mengganggu. Di dalam nama Yesus, kalau ada kuasa jahat kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Amin, amin. Ya. Hari kita buka di dalam Efesus 6. Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya, Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ke-20. Kita baca sama-sama ya. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan yang ke-20. Baca dengan bersuara. Sudah ada di layar, dengan tulisan yang besar, saya kira bisa dapat membaca semuanya. Ya, kita baca 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan api si jahat dan terimalah ketopong keselamatan, yaitu firman Allah. Terus dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, putus-putusnya. Ya, puji Tuhan. Oh, satu lagi ya, yang kulayani sebagai Allah supaya dengan keberanian menyatakannya sebagaimana aku berbicara. Puji Tuhan, terima kasih, haleluya, amin, amin. Ya, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman tema ya, kita menjadi, supaya kita menjadi tangguh dan kuat dan tangguh ya, tema firman Tuhan, menjadi orang yang kuat dan tangguh. Ya, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-10 dikatakan akhirnya ya, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi kalau akhirnya itu berarti ada pendahuluan ya. Kalau kita kata sambutan kan bla 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 dulu baru akhirnya. Nah, ini surat Paulus kepada jemaat Efesus di pasal yang terakhir, di ayat yang di pasal yang terakhir. Jadi cuma 6 pasal ya Efesus ini, 1 sampai 6 baru langsung Filipi. Ya, jadi ini memang sudah terakhir di Efesus. Jadi makanya dia katakan akhirnya hendaklah kamu
kuat dalam Tuhan, bahkan di dalam kekuatan kuasanya. Jadi ada apa dulu baru akhirnya. Nah, saya tidak usah lihat yang pasal 1 sampai dengan ayat 5, tapi kita melihat di sebelumnya di dalam ayat 1 sampai ayat 9 itu judulnya apa? Temanya, perikopnya, taat dan kasih. Ya, ayat 1 sampai 9 itu taat dan kasih. Itu menggambarkan bahwa anak-anak harus taat kepada orang tua, hormati ayah ibumu, ya, supaya kamu dikatakan di sini panjang umur, berbahagia. Bapak-bapak jangan menyakiti hati anak-anak. Jadi menceritakan kasih, ya, dan ketaatan, ya. Nah, di dalam ayat yang kelima, ya, minta Etna baca Efesus 6 ayat yang kelima. Apa dikatakan di sana? Efesus 6 ayat yang kelima. Ya, sudah dapat Mbak Etna. Ayat kelima di sana itu adalah kesimpulan sebetulnya dari ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Jadi berbicara taat dan kasih ini sebetulnya apapun ketaatan yang kita lakukan di dunia ini, hormat kita, tunduk kita kepada orang tua, kepada guru, kepada hamba Tuhan yang Tuhan kasih untuk melayani kita, ya, itu semua kesimpulannya satu, ayat yang kelima. Mari Mbak Etna baca. Ya, makasih. Jadi apapun yang kita lakukan, taat hormat kepada siapapun di dunia ini, sama kita lakukan seperti melakukan taat kepada Kristus. Jadi akhirnya, ya, Bapak Ibu saya mau kasih tahu, ya, kasih kalau orang mentaati seseorang belum tentu dia mengasihi, tapi kalau dia mengasihi pasti dia taat. Contoh kepada orang tua, misalnya orang tua suruh misalnya Yohan masih kecil, beliin dong gula mami, baru balik beli gula, saya suruh lagi beli garam, ya, dia taat, dia pergi karena dia mengasihi saya sebagai orang tuanya, menghormati saya sekalipun saya suruh ini bolak-balik. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sama kalau kita melakukan taat kepada orang tua sama dengan kita taat kepada Tuhan. Saya mau kasih contoh Bapak Ibu, kita kemarin heboh, ya, dan saya sungguh bersuka cita, ya, Grace Poli sama Apriani memenangkan Olimpiade dan mereka dapat medali emas. Bapak Ibu, kenapa mereka berhasil? Saya selalu perhatikan Apriani ini, dia seorang bukan anak Tuhan loh, tapi dia sungguh hormat. Saya melihat, aduh terima kasih Tuhan. Walaupun mereka bukan seiman, tapi menjadi berkat. Dia waktu di acara Rossi, ya, dikatakan di judulnya hadiah emas untuk Grace Poli dan Apriani. Ternyata hadiahnya apa? Didatangkan papanya dari Makassar, dia tidak tahu, tiba-tiba bikin surprise di situ. Datanglah papanya, lagi mereka diwawancara sama Rossi. Dia enggak lihat, dia balik-balikin, datang papanya. Terus apa yang dilakukan Apriani? Dia cium kakinya papanya sampai di lantai. Saya lihat hormat taat kepada orang tua, luar biasa. Dan kalau dia juga dikasih tahu sama Grace Poli, saya perhatikan, dia iya gitu. Kalau sudah selesai dia cium tangannya si Gracia, dia hormat kepada orang yang lebih tua. Ya, dan saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Taat itu, dan apa hasilnya Bapak Ibu? Luar biasa berkat yang mereka dapat. Ya, mereka tidak dinominasikan untuk juara 1 loh, enggak. Yang dinominasikan adalah Kevin dan Markus, tapi yang mereka luar biasa. Saya percaya ada pembelaan untuk Gracia Poli karena dia anak Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang kasih, saya mau katakan taat dan kasih itu Bapak Ibu adalah berjalan beriringan, ya, tunduk hormat itu berjalan beriringan. Nah, makanya dikatakan dengan ketaatan dan kasih maka, ya, kita mendapat arti yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin ditampilkan slide selanjutnya, Wes. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, taat dan kasih melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, bahkan bukan cuma dibilang kuat di dalam Tuhan, tapi kekuatan di dalam kekuatan kuasanya. Ya, double Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa Tuhan mau kita kuat Bapak Ibu Saudara? Ya, kenapa Tuhan bilang hendaklah kamu kuat? Ya ini.
Tuhan mengendaki kita kuat di dalam Tuhan, bahkan di dalam kekuatan kuasanya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Bukan cuma di dalam Tuhan, tapi di dalam kekuatan kuasanya. Kuasa ini berbicara global Bapak Ibu Saudara. Kita sudah diberi kuasa. Lukas 10:19 berkata, kita sudah diberi kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan di atas segala musuh apapun, sehingga tidak dapat melawan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, ular kalajengking itu apa? Secara fisik kan menakutkan. Ya, kita tidak secara fisik mau injak tuh ular dan kalajengking, mau mati aja kali kita ya. Bukan kita artinya apapun kejahatan yang paling jahat kita bisa injak di bawah kaki kita, karena kita sudah diberi kuasa Bapak Ibu. Ya, itu kuasa yang luar biasa Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Ada double kuasa di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Next Wesley. Jadi Bapak Ibu, mari kita ya kuat. Karena apa? Karena Tuhan tahu kita lemah. Tuhan tahu kita anak-anaknya kadang-kadang tidak berdaya. Kadang-kadang hilang pengharapan. Sekalipun sudah dibilang pengharapan kita kepada Tuhan tidak sia-sia. Ya, pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan. Tapi ini yang Tuhan mau. Kenapa kita harus kuat dalam Tuhan? Karena Tuhan tahu persis bagaimana Etna di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, kuat anakku Etna. Kuat anakku Ria, karena aku sudah memberikan kamu kekuatan, bahkan bukan cuma kekuatan dalam aku, tapi dalam kekuatan kuasanya. Ya, supaya kita kuat dan tangguh Bapak Ibu Saudara. Ini gunakan, ini saya senang sekali, besar. Ya, dikatakan gunakan apa? Perlengkapan senjata Allah. Apa itu perlengkapan? Perkakasnya senjata Allah, firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya lanjut, tentara yang ada di dunia ini, kalau kemana-mana apalagi dia berjuang, tidak bawa senjata. Apalagi dia mau pergi medan perang, sama dengan kita. Ya, gunakan tuh senjata Allah yang sudah diberikan, yang sudah disediakan bagi kita. Supaya apabila kita ada peperangan, ada masalah, ada persoalan, bahkan iblis setan pun mengganggu kita Bapak Ibu Saudara, kita ada senjata. Di mana-mana bawa senjata itu. Apa itu senjata? Nanti kita lihat akan sebentar ya. Yaitu perlengkapan senjata Allah. Supaya kita kuat dan tangguh. Lanjut Wes. Ya. Yang pertama ya, Tuhan mau apa Bapak Ibu Saudara? Kita dapat bertahan. Ya, kita baca ayat 11 dan 12. Di sana dikatakan supaya kita dapat bertahan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat apa? Bertahan ya, melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Next Wes. Jadi Bapak Ibu Saudara, bertahan pertama adalah bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kedua, lanjut, bertahan melawan pemerintah dan penguasa di udara yang tidak kelihatan. Ya. Bertahan melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Terus, bertahan melawan roh-roh yang jahat di udara. Ya. Bapak Ibu Saudara, itu tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan kita. Tidak bisa dikalahkan dengan kepandaian kita, apapun kepintaran yang Tuhan berikan. Kita cuma bisa kalahkan itu dengan kuasa dari Tuhan. Ya, supaya kita dapat bertahan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan hari-hari ini ya, bukan semakin, selalu saya katakan di mimbar ini, bukan semakin baik Bapak Ibu Saudara. Saudara, saya mau katakan, bulan lalu saya katakan juga tentang Afghanistan. Itu Bapak Ibu Saudara, bukan cikal bakal pertama, sudah lama kita menonton atau melihat penderitaan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang lihat di Afghanistan Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa bertahan Bapak Ibu Saudara apabila ada seperti yang terjadi di Afghanistan ya. Itu Bapak Ibu Saudara, kita akan mengalami penderitaan dan itu sudah difirmankan. Ya, supaya kita bertahan Bapak Ibu Saudara. Ada pertahanan, makanya baca tuh firman. Ya, selami, bahkan teman saya katakan makan itu firman. Ya, bukan cuma kita makan yang setiap hari kita makan
itu untuk tubuh kita, tapi untuk roh kita juga. Kita kasih makan ya. Kalau tubuh jasmani kita, ya kecuali kita puasa ya, makan 1 hari 3 kali. Nah kalau jiwa kita dikasih makan apa? Ya, rohani kita, roh kita itu dikasih apa? Kasih makan firman Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara supaya kita bertahan melawan roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Lanjut Wes. Bapak Ibu yang kasih dalam Yakobus 4 ayat 7, mari kita baca sama-sama. Di sana dikatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kembali lagi tunduk. Ya, sama dengan tadi saya katakan taat. Ya, hormati Tuhan. Ya, dari itu cikal bakal, jika saat kita tunduk kepada Allah, maka iblis akan lari daripada kita. Jadi kalau kita tidak pernah taat kepada firman Tuhan, tidak pernah taat kepada kehendak Tuhan, tidak pernah tunduk kepada Allah, Bapak Ibu, bagaimana iblis bisa lari dari kita? Makanya baca firman Bapak Ibu Saudara supaya kita tahu ini senjata saya. Ya, kayak prajurit yang saya katakan, prajurit secara nyata, jasmani, tentara-tentara, bawa senjata dimanapun. Sama dengan kita anak-anak Tuhan, bawa senjata firman dimanapun. Nah kalau kita tidak pernah tahu firman, bagaimana kita mau pakai senjata itu? Ya, lanjut Wes. 1 Yohanes 4 ayat 4, di sana dikatakan, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tadi dikatakan tunduklah kepada Allah. Sekarang apa? Kamu berasal dari Allah. Selalu kembali kepada Tuhan. Selalu kembali kepada Allah. Kamu ini berasal dari Allah. Ya, ya. Jadi Wesley itu lahir berasal dari keluarga Kilapong, Koleangan. Berasal. Sama kita ini berasal dari Allah. Ya, maka dikatakan apa? Roh atau kuasa yang ada dalam kita. Kita ini bukan berasal dari dunia, ujuk-ujuk ada di dunia ini tanpa kita tahu nenek moyang kita. Ya, kita berasal dari Allah. Maka itu roh yang ada dalam kita, kuasa yang ada dalam kita lebih besar. Saya kalau doa saya perkatakan firman itu lebih dahsyat, lebih hebat, lebih besar roh dan kuasa dalam saya, suami saya, anak-anak cucu saya daripada dia dalam dunia ini. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mau kembali kepada siapa? Mau bela dunia atau mau bela Tuhan? Kita anak-anak Tuhan loh, berasal dari Tuhan. Kita sudah dilengkapi dengan kuasa, bahkan kuasa itu tidak seperti apa yang dikasih oleh dunia. Tidak sebanding dengan apa yang dikasih Tuhan. Kita bekerja di dunia ini dapat berkat. Tapi itu berkat kalau tidak seizin Tuhan tidak akan kita dapati. Lanjut. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga. Ya, kalau kita bertahan kita gunakan apa? Roma 16 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Kembali apa? Allah. Semoga Allah. Pertama tunduklah kepada Allah. Kita berasal daripada Allah. Terus yang 16:20 ini, Roma 16 ayat 20 apa tadi? Semoga Allah sumber damai sejahtera ya segera menghancurkan iblis. Di mana? Di tangan, di bawah kaki kita, seperti Lukas 10 ayat 19. Kita sudah diberi kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking. Dan di atas kuasa musuh apapun sehingga tidak ada kebaikan kita. Itu karena apa? Karena kasih karunia. Ya, karena kasih karunia Yesus dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Semua kita bisa lakukan. Menginjak-injak iblis dan saudara, dengan apa? Dengan senjata firman. Ya, senjata Allah yang sudah memperlengkapi kita. Lanjut Wes. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita fokus kepada Tuhan. Yang kedua, ya, supaya kita dapat mengadakan perlawanan. Ya, ayat 13 kita baca. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita akan mendapatkan perlawanan. Ya, musuh terbesar ya yang akan kita lawan dalam hidup kita adalah apa? Yang pertama dari diri sendiri.
ya, melawan diri sendiri atau ego kita. Bapak Ibu Saudara, saya mengikuti kelas X University, saya bersyukur dalam masa pandemi. Saya bukan bersyukur karena virus, bukan, tapi saya bersyukur dalam masa pandemi. Saya banyak mengikuti Zoom pelajaran-pelajaran diajarkan oleh X University. Jadi coach kami, suka kami bilang coach atau pelatih ya bahasa Indonesianya, namanya Pastor Abraham Soindun, ya, orang NTT. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Ya, ada 93 ego yang harus kita patahkan. Saya ikut yang namanya ego imago Dei. Ego imago Dei itu adalah egonya Kristus, karakternya Kristus yang harus tersisa dalam kehidupan kita. Yang ego-ego apapun itu, ada 31 ego raja-raja kecil dalam kehidupan kita. Ada 31 ego ram ego, ada 31 lintah ego. Di dalam Amsal 30:15 di sana dikatakan tentang lintah. Ya. Nanti baca di rumah ya. Yang hari-hari kita alami Bapak Ibu Saudara, yang bilang begini, apa sih kamu, emang cuma kamu yang bisa? Itu kita anggap itu biasa. Ya. Kalau motivasi yang benar enggak apa-apa, dia mau pinter, dia mau kinerjanya bagus supaya dilihat oleh bosnya, tetapi kalau dia sudah sikut sana sikut sini menjatuhkan temannya karena kinerjanya bagus, itu sudah motivasi salah. Tapi kalau dia bilang memang cuma kamu yang bisa, kalau saya juga bisa, lakukan, tapi tidak sikut sana sikut sini, itu motivasi yang benar. Jadi itu biasa, menganggap biasa aja gitu. Tapi kalau sudah ada motivasi tidak benar, itu sudah egonya kita yang rusak. Ya. Atau dikatakan ada panitia besar, loh saya sudah kerja setengah mati, kata sambutan kok namaku tidak disebut. Waktu kata sambutan si ketua panitia, pulang ngambek, itu egonya rusak. Kita anggap biasa. Saya banyak dikoreksi. Atau katakan, perlakukan dong aku istimewa. Kalau apa-apa saya harus duduk di depan. Itu egonya rusak Bapak Ibu Saudara. Tidak ada kerendahan hati di sana, adanya kesombongan. Kita tidak mengerti, kalau saya tidak ikut pelajaran saya tidak mengerti, itu biasa aja, nyeletuk itu, biasa aja, omongan-omongan seperti itu. Terus ada lagi saya catat di sini, ayo dong, utamakan dong aku kan sudah beri segalanya. Ini kepanitiaan ini, acara besar-besaran ini berhasil karena kontribusi saya yang besar juga. Ada yang begitu Bapak Ibu Saudara, dia nggak tahu apa yang dia kasih di situ berkat dari Tuhan, dia nggak sadar. Ada yang begitu, hargain dong aku, utamakan dong aku. Ya. Bapak Ibu Saudara, waktu pelajaran sementara berlangsung, kan kalau Zoom kan kelihatan biar banyak. Jadi coach kami bertanya gini, siapa yang selalu bilang, wih ketemu orang misalnya kita tahu dia sudah kaya raya, udah berhasil, sombong banget ya dia ya, kayak enggak kenal sama kita. Saya angkat tangan karena saya memang pernah berkata begitu, saya jujur. Itu yang angkat tangan itu semua sombong katanya. Jadi kalau kita bilang sombong orang, sebenarnya kita itu sombong. Aduh, aku itu tertemplak. Bukan malu orang lihat atau coach kita lihat, tapi malunya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadi lintah ego itu yang kecil-kecil itu kita anggap biasa, itu bahaya. Lintah itu kalau nempel secara fisik nempel di kita, dia apa? Isap darah. Sama, kalau kita biarkan ego-ego kecil itu mengisap kita, itu akan menjadi biasa-biasa saja kita dan kebal kita anggap itu biasa, padahal itu dosa. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudara, jangan kita biarkan lama-kelamaan ego itu nempel dalam kehidupan kita. Karena itu tidak berkenan, kita pikir biasa aja, disalib oleh orang lain, marah besar. Kurang ajar, mau saya kejar dia, kejar. Nah, apa? Begitu kejar apa? Bahkan dia malah yang nabrak karena sudah apa? Egonya itu bukan ego Kristus yang main, tapi egonya dia sendiri. Bahaya Bapak Ibu Saudara, ya saya mau katakan. Ya, atau kayak ini musim hujan ya, dilewatin mobil terciprat, marah besar. Ya, saya kejar dia, saya bawa motor, saya kejar mobil itu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ego kita sudah rusak. Ya. Saya bukan berkata saya sudah sempurna, saya sungguh bersyukur Tuhan mengubah mengikis saya pelan-pelan. Saya sekarang lebih sabar kepada suami saya yang sakit. Karena Tuhan bilang, loh dia itu sakit loh, kamu itu sehat loh. Jadi kalau dia
orang kalau sakit begitu minta diperhatikan. Banyak cerewetnya. Ya mau didengerin. Anak-anak bicara apa saya nggak ngerti, mau didengerin. Saya denger aja Bapak Ibu Saudara. Kalau dulu apa sih Pi, ngomong apa sih Pi gitu. Seakan-akan egoku itu yang perhatikan, suamiku enggak diperhatikan. Ya, itu contohku sehari-hari. Jadi Bapak Ibu Saudara, musuh terbesar kita melawan diri kita. Ya. Hal yang lain yang selain dari ego tadi. Ya. Mau sudah bilang pagi-pagi, oh pagi-pagi saya mau komitmen baca Alkitab, duduk, memuji, menyembah Tuhan. Tahu-tahu bangun, sudah keluar duluan ke dapur, sudah sibuk di dapur. Lama-lama apa? Oh ada acara bagus sinetron. Bapak Ibu saya kalau telepon teman di kampung, di Manado, lagi ngapain? Lagi nonton Badai Pasti Berlalu. Tidak boleh terlewatkan. Coba Bapak Ibu Saudara. Kurang tuh, kita bilang kurang tuh Badai Pasti Berlalu itu yang kasih makan sama kamu. Rohmu. Ya, karena teman saya enggak ngomong sama dia ya sama dengan dia ngomong sama saya. Ya, saya bilang nanti tuh Badai Pasti Berlalu tuh kasih makan pangoni. Ya, so berdoa tadi pagi, belum coba. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, duduk di kaki Tuhan seperti yang saya pernah khotbah sini, pagi-pagi cari Tuhan, pagi-pagi buta seperti Daud. Jadi kalau kita keluar nanti kita sudah doa dengan Tuhan, kita sudah menyembah, sudah menyenangkan Dia, sudah baca firman. Ya, Bapak Ibu Saudara, memang kita masih banyak kekurangan. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan Yesus sudah mau datang loh. Masa kita hidup terus dalam kekurangan, kelemahan. Tuhan bilang di sini akhirnya kamu kuat dalam Tuhan dan kekuatan kuasanya. Apa itu artinya? Kuasa Tuhan yang melengkapi, yang menguatkan kita, yang meneruskan apa yang kita mau. Tuhan pokoknya saya mau tidur pagi ini, bangunkan saya pagi-pagi untuk menyembah, memuji Tuhan. Saya pagi-pagi Bapak Ibu sudah, karena Pak Yosi sudah nanti subuh dia baru tidur, jadi subuh dia minta pijit. Di situ saya menyembah Tuhan. Masih ngantuk-ngantuk, saya mau menyembah Tuhan, saya memuji Tuhan. Ya, doa nanti. Yang penting senangkan Tuhan dulu, agungkan Dia dulu, senangkan Dia. Ya. Kemudian lanjut, jadi Bapak Ibu Saudara, mari perhatikan ego kita. Jangan kita lebih besar daripada kemauan Tuhan. Harus ego imago Dei, egonya Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian melawan roh agamawi. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Ya, saya cuma mau kasih contoh, mungkin kita nggak tahu apa itu roh agamawi. Roh agamawi, ada satu pejabat di Indonesia, terkenal anak Tuhan. Ya, yang tadinya sebelumnya begitu banyak pakai ayat Alkitab, ya, tapi jatuh dalam dosa, bercerai, saya tidak mau sebutkan namanya. Sudah tahu, sekarang dia menjadi petinggi dalam satu perusahaan BUMN. Bapak Ibu Saudara, saya pernah mendengar satu hamba Tuhan, tidak sengaja saya buka dikirim, saya lupa siapa yang kirim, saya buka. Dia mencitrakan pribadi itu. Ya. Dia mendompleng firman Tuhan dengan perceraian dia. Padahal perceraian itu Tuhan benci. Tuhan jijik kepada perceraian. Tapi dia mendompleng firman Tuhan untuk memperbenarkan bahwa dia itu betul beristrikan orang lain saat ini. Enggak benar Bapak Ibu, itu roh agamawi. Ya, dia kurang apa Bapak Ibu Saudara? Disegani, disungkani, bukan cuma anak Tuhan, semua rakyat Indonesia. Ya, makanya hamba Tuhan itu bilang hati-hati hamba Tuhan yang mengiyakan dia nikah. Ya. Itu roh agamawi Bapak Saudara. Banyak juga seperti itu, korupsi tapi menggunakan firman Tuhan. Ya. Walah kita itu kan kaya raya, kita juga wajib kaya raya. Bukan begitu jalannya Bapak Ibu Saudara. Cari dengan suara lelah, bukan korupsi. Pakai dompleng firman Tuhan. Ya. Itu roh agamawi Bapak Ibu Saudara. Ya. Kemudian yang ketiga, melawan roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Apa itu Pak Saudara? Banyak, kayak tadi, badai pasti berlalu, itu goda-godaan. Terus kalau belum pandemi, sudah hari-hari maunya pergi di mall, boleh aja banyak uang, nggak masalah. Tapi kalau sudah hari-hari di situ, itu atau tiap minggu pengen betul ke mall Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya mau tanya, kalau ke mall yang ada supermarket kayak di BSB itu ya, ada enggak kita pergi cuma pergi pulang? Enggak, pasti ada yang dibelah, ada yang belanjain. Padahal tidak ada yang dibutuhkan.
Tapi karena sudah di situ, mau ndak mau masuklah ke tempat perbelanjaan di BSB, ya. Ada situ semua kan, mau minum apa, mau coklat, mau roti, ada semua. Nggak mungkin. Jadi saya kalau waktu sebelum pandemi Pak Yosi suka ajak-ajak, cuma pergi pulang, enggak pasti ada yang mau belanjain. Karena apa? Ya karena itu. Atau kita menikmati, silakan boleh menikmati. Ayo kita sekali-kali ke Manggar, menghirupi udara segar di pinggir pantai Manggar, masuk bawa makan, boleh. Tapi maksudnya di sini ya, kita boleh menikmati apa yang ada pada kita, boleh. Ya, itu dari Tuhan. Tapi jangan kita kompromi dengan dunia ini. Apa yang ada di dunia ini Bapak Ibu Saudara, kita harus lawan keinginan dunia. Apalagi Bapak Ibu Saudara, ya maaf ya, ada orang yang seiman berteman dengan orang yang tidak seiman. Nah orang yang tidak seiman ini sangat mempengaruhi orang yang seiman. Ini bahaya. Harus orang yang seiman itu mempengaruhi orang yang tidak seiman. Itu yang bahaya Bapak Ibu Saudara, hati-hati ya. Berteman, walaupun kita sudah tua kita banyak teman. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur saya sudah ada 5 modul yang saya ikuti selama masa pandemi ini, yang X University itu. Nah, terus modul yang keempat saya disuruh jadi ketua kelas. Memang setiap modul ada ketua kelas, jadi harus masuk pertama, sudah harus nyambut apa kabar, ayo dong ada kesaksian enggak minggu lalu, atau kalau pertama masih perkenalan. Bapak Ibu Saudara, saya ditelepon sama coach, misalnya ini malam mulai pelajaran pertama, ego rekonstruk itu, saya ketua kelas, jadi shalom Ibu Neke, shalom coach. Terus kalinya dia sudah telepon ulang-ulang Bapak Ibu, tapi saya enggak dengar karena saya silent kan, masih pagi gitu. Ini ada tugas negara, tapi saya enggak tahu apa itu. Apa coach? Jadi ketua kelas ya nanti malam. Dalam hatiku, saya enggak ngomong dalam hatiku. Wih, selama sekolah enggak pernah jadi ketua kelas, sekarang sudah nenek-nenek jadi ketua kelas. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, saya pelayanan apa saja dari dulu yang saya mengerti pelayanan, saya tidak pernah tolak. Enggak pernah tolak. Dari dulu, mau suruh WL, mau suruh doa, mau suruh bawa firman, saya enggak pernah tolak. Karena apa? Saya bukan takut sama hamba Tuhan yang memberikan kesempatan, saya takut sama Tuhan. Ya, saya sudah dikasih kesehatan, banyak teman-teman saya yang masih 40, 50 sudah pergi, sudah dipanggil Tuhan. Saya 62 tahun masih kesehatan, orang bilang masih sehat. Tuhan mereka bilang, masa Ibu Aneka sudah 62? Sudah 62, ini aja karena dicet-cet jadi kelihatan kayak masih muda gitu. Ya. Terus begitu jadi ketua kelas Bapak Ibu Saudara, ditelepon secara pribadi, Bu, kayak apa sih ngisinya? Karena ada tuh praktek, bukan PR, ada praktek-praktek yang harus dilakukan. Di situ yang paling tua ada ibu-ibu umurnya 78 tahun, tapi masih kelihatan muda. Dan dia bisa mengisi semua Bapak Ibu. Itu bukan cuma isi-isi misalnya Roma 11 ayat 11 apa sih, Roma 6 ayat 11 apa sih dikatakan isi apa itu? Enggak. Kelakuan kita itu dikorek supaya kita tumpahkan di situ. Dan kita ada wujud nyatakan untuk memperbaiki kelakuan kita yang jelek itu. Itu mikir Bapak Ibu Saudara. Waktu PR praktek pertama pas adik kami meninggal ya Jeffrey. Jadi saya enggak isi, harusnya tanggal 8 dikirim. Saya kirim tanggal 9 terlambat. Maaf coach, saya terlambat email. Karena saya ada kedukaan. Oh iya Bu, saya turut berempati, turut berduka. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saya berusaha untuk apapun tugas dikasih. Karena saya ketua kelas, saya harus jadi teladan bagi yang lain. Jadi enggak malam, enggak siang ditelepon saya. Bu, mana sih soalnya, saya kok enggak sempat lihat di grup, saya lagi kirim WA japri pribadi ke mereka. Ya, karena ketua kelas, tapi ini hari Senin sudah pelajaran ketiga. Pertemuannya cuma 4 kali, ya 1 minggu 1 kali, setiap Senin. Jadi Senin nanti besok sudah ketiga. Ya, jadi tinggal minggu depan sudah selesai, tugasku sudah selesai. Tapi saya juga masih ikut yang anger management, mengelola kemarahan. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur banget saya ikut kelas-kelas ini. Sekalipun saya tua, bagi saya tidak ada yang pernah terlambat di dalam Tuhan. Ya, betul Bapak Ibu Saudara. Rupanya, wih masih banyak ya kecicikan kelakuanku di hadapan Tuhan.
Orang boleh melihat fisik saya, oh Ibu Neke itu kan tampil cantik ini. Tapi begitu lihat pelajaran ini Bapak Ibu Saudara yang saya ikuti. Saya ikut pertama true worshiper, kedua true metanoia, ketiga ego imago Dei, keempat ego reconstruct, sekarang ini yang agile management sama ego reconstruct masih bersamaan. Saya Bapak Ibu Saudara, saya bilang Tuhan terima kasih. Dalam masa pandemi saya diajar, diingatkan lagi. Ya, bagaimana saya harus menjadi seperti Tuhan, ingin saya menjadi seperti kehendak Tuhan. Tidak ada yang lebih dari istimewa daripada semua. Tapi kalau kita mau belajar Bapak Ibu Saudara, dan saya bersyukur itu pelajaran malam. Jadi Pak Yosi semuanya sudah siap, Pak Yosi sudah makan. Jadi saya tidak apa-apa, bebas aja. Pak Yosi sama Yowan nonton, kalau Yowan sudah pulang, saya ikut pelajaran. Dan saya bisa bagikan sama Pak Yosi, karena Pak Yosi tidak mungkin ikutin. Itu 3 jam Bapak Ibu Saudara, ada istirahat cuma 1 kali. Ya, istirahat itu pun cuma 5-10 menit. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari Bapak Ibu Saudara, kita harus punya apa? Senjata rohani untuk melawan semua ini. Ego kita, roh agamawi dan keinginan dunia. Lanjut Wes. Ya. Kemudian ketiga, supaya dapat memadamkan semua panah api si jahat, ayat 16 ya. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya, ada ya. Jadi kita akan memadamkan panah api si jahat dengan apa? Pergunakan perisai iman. Iman itu apa sih Bapak Ibu Saudara? Iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan. Kembali lagi kepada senjata Allah yang sudah Tuhan siapkan, itu firman, ketopong keselamatan Tuhan sudah siapkan. Iman itu, makanya kalau baca Alkitab jangan cuma bisik-bisik, bla 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 bla, dengar. Baca, dengar, baca. Bersuara, dengar, perdengarkan sendiri apa yang kita baca. Ya. Karena dengan firman itu menguatkan iman kita. Jadi waktu iman kita mulai goyah, oh ada firman Tuhan. Oh ada sabda Tuhan. Ya. Kenapa saya lemah? Tuhan bilang dalam Filipi 4 ayat 13 apa? Ada kan? Saya sampai lupa padahal saya sudah hafal sekali. Ya. Serahkanlah, bukannya Filipi 4 ayat 6 dia serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kenapa saya khawatir? Filipi 4 ayat 6 bilang serahkanlah kekhawatiran. Itu membangkitkan iman kita. Oh ya saya tidak boleh khawatir ya karena ada firman. Itu menguatkan iman kita. Pergunakan perisai iman. Itu sudah dikasih. Sudah di dalam ayat yang ke-13 ini Tuhan sudah kasih. Kemudian lanjut Wes. Selalu siap siaga terhadap serangan iblis. Mari kita lihat 1 Petrus 5 ayat 8. Ya, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Waspadalah, saya katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Karena iblis itu tidak jauh dari kita, dia bisa korek kita. Ya cuma 2 senti pas, oh saya mau baca, tadi saya sudah berdoa, sekarang sudah habis masak, sudah makan, saya mau baca Alkitab. Lewat di tempat TV, ada sinetron bagus, nonton. Jadi baca Alkitab enggak jadi. Cuma sinetron tahu-tahu sudah sore. Udah istirahat, mandi, kelar, bablas, enggak baca firman. Ya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari Bapak Ibu Saudara. Iblis itu enggak jauh dari kita. Ada aja yang dia mau godain kita. Ya. Lagi baca Alkitab, sudah baca Alkitab, dikorek-korek lagi. Ada acara bagus loh, keluar sana nonton atau enggak, ngantuk. Ya, dia bikin kita ngantuk. Ya. Mari slide yang tadi Wes, kalau saya terangkan di slide itu aja dulu. Enggak, di atasnya, sebelumnya ini. Ya, jadi mari kita sadar dan berjaga-jaga. Ya, iblis kita itu berkeliling, menelan mangsa, mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, siapa itu? Kita, karena kita anak-anak Tuhan. Musuh iblis siapa? Kita, pengikut Kristus. Ya, tapi kan kita sudah dikasih tahu bagaimana kita menaruh iblis di bawah kaki kita. Ya, ini cuma goda-godaan. Jadi kita harus waspada dan berjaga-jagalah dan sadarlah. Ya, jadi kalau ada sesuatu tepuk jidat kita, sadar anakku, sadar. Ya, sadar kamu harus berjaga-jaga, waspada terhadap serangan. Lanjut Wes. Ya,
Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita lanjut ke slide yang berikut. Ya, terakhir agar kita menjadi kuat dan tangguh. Yang pertama, ambillah dan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ayat 11 di ayat pertama berkatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ayat 13 yang pertama dikatakan sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi kenakanlah dan ambillah seluruh perlengkapan. Artinya apa? Kalau kita tinggal ambil, tinggal kenakan, misalnya kita mau pergi sekolah, sepatu sudah ada, tinggal kenakan kan. Terus kita mau ambil sesuatu sudah ada. Jadi apa maksudnya? Sudah tersedia. Tinggal ambil, tinggal kenakan senjata Allah itu. Sudah ada. Ya. Makanya kalau tidak pernah baca Alkitab, apa yang kita mau ambil? Apa yang mau kita gunakan senjata itu? Apa yang mau kita kenakan kalau kita tidak pernah baca firman? Ya, kenakan senjata Allah, lanjut wes. Jadi Bapak Ibu Saudara kenakan dan ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Seluruh perkakas-perkakasnya Tuhan. Yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kita bangga ya bersyukur punya Allah, punya Tuhan yang luar biasa yang sangat mengasihi kita. Tersedia apa saja. Bukan cuma firman tapi berkat-berkat. Sekarang kalau kita sehat dari mana? Dari Tuhan. Itu salah satu berkat. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya sungguh bersyukur lihat kakak-kakak kami ya, udah umur 70 ya, bahkan lebih kakak yang nomor 2, bersyukur masih sehat, masih bisa duduk waktu ibadah pemakaman adik kami. Saya bangga sama Tuhan Yesus. Ya. Ada Bapak Ibu Saudara 5 kakak beradik, tinggal 2 yang sisa. Ya. 7 kakak beradik, tinggal 1 yang sisa. Ini kasih karunia Tuhan. Saya mengambil gambar dari keluarga besar saya. Kalau saya dengan saya sih memang cuma 2 bersaudara. Tapi dari suami saya banyak kakak beradik. Tapi Tuhan pelihara begitu rupa Bapak Ibu Saudara. Ya, luar biasa. Saya juga ada persekutuan dengan keluarga besar saya dari mama, keluarga Pongonayuan. Saya katakan sama mereka, kita bersyukur. Karena apa? Ada enggak yang meninggal dari semua kita? Karena wabah ini. Semua gini, enggak ada. Ada yang isoman, tapi sudah sehat, nggak sampai sesak nafas, karena mereka sudah divaksin memang. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, luar biasa. Tuhan mengasihi keluarga kita, siapapun kita ada sebagai saat ini karena Tuhan. Ya, hargai Tuhan sungguh-sungguh, baca tuh firman. Apa yang kita mau menjadi kuat kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan? Lanjut wes. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari. Ya, dengan perlengkapan senjata rohani kita kenakan supaya kita menjadi kuat dan tangguh. Yang kedua, berdiri tegap. Ya, ayat 14 sampai dengan 17. Ini harus kita baca sama-sama. Inilah senjata Allah. Mari kita baca. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan apa? Kebenaran dan berbaju sirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kemudian dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, jadi ini firman Allah. Supaya apa? Kita berdiri tegap, gunakan ini Bapak Ibu Saudara. Semua lengkap. Ada ikat pinggang kebenaran, ada baju sirah keadilan, terus apa? Kakimu berkasutkan itu sepatu kan? Ya. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil yang besar. Jadi lengkap, pergunakan iman, perisai iman, sudah lengkap Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk dapat memadamkan semua panah api si jahat. Ya, kemudian lanjut wes. Mari Bapak Ibu Saudara, kita beri tegap, mari kita dengan gagah berani katakan Tuhan, ini saya Tuhan, saya mau berdiri tegap karena saya sudah diberikan kekuatan, kuasa-Mu, bukan hanya kekuatan nak berkota tapi kekuatan di dalam kuasanya yang ajaib. Ya. Kemudian yang ketiga, berdoalah. Ya. Ya, berdoalah ya di dalam 18 sampai 20 di situ Paulus minta supaya dia didoakan. Bahkan minta supaya jemaat Efesus berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga dalam doamu itu. Ya, kemudian dia minta dia didoakan juga ya supaya dengan keberanian menyatakan sebagaimana harusnya dia berbicara. Jadi kalau berbicara nggak sembarang. Saya selalu bilang Tuhan kasih saya hikmat, kata-kata yang tepat kepada siapapun saya bicara supaya tidak menyakiti hati orang, ya, tidak menjadi batu
sandungan. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah senjata-senjata yang kita gunakan, ya. Yang terakhir apa tadi? Berdoa dan berjaga-jaga, ya. Saya mau katakan, kalau kita tidak berdoa Bapak Ibu Saudara, enggak lengkap, ya. Bawa aja senjata, iya. Pergi aja, berperang aja, tapi tidak berdoa, tidak minta Tuhan melindungi, menyertai, ya, berkuasa atas hidup saya, ya. Tidak ada hikmat di situ. Membombardir aja sembarangan, ya. Orang tidak salah kita tembak, ya. Ada yang seperti itu. Sudah anak Tuhan marah padahal orangnya tidak salah, ya. Ya, mari Bapak Ibu pergunakan kata seperti Paulus. Dia minta supaya didoakan supaya dia memberi keberanian untuk menyatakan sebagaimana seharusnya dia berbicara. Dia mengatakan apa yang dia harus katakan. Berdoa dan berjaga-jaga dalam doa dan permohonan yang tak putus-putusnya. Ya. Saudara, berdoa itu memang Tuhan mau kita kunci kamar, plak kunci kamar. Tapi di saat waktu kita masak, di saat waktu kita santai, kita berdoa juga bisa. Atau tanya, Tuhan, misalnya gini ya, nasihatin anak tapi kok anak itu kayak tidak mau dengar. Katakan, Tuhan, anakku kok dinasihatin seperti bablas anginnya gitu ya. Daya iklannya bablas anginnya gitu. Kayaknya tidak pernah nyantol deh di dalam hidupnya. Gimana ya caranya Tuhan? Tuhan akan kasih hikmat. Saya tuh belajar dari coach saya, Coach Bram. Bicara sama Tuhan, bukan cuma kita doa duduk. Itu perlu kita doa duduk dengan Tuhan. Tapi di saat apapun, tanya Tuhan. Tuhan gimana sih Tuhan, kok persoalanku tidak selesai-selesai. Tuhan kasih dong jalan keluar. Tuhan berikan dong petunjuk. Itu enggak doa aja, kita doa pribadi. Kalau kita duduk-duduk atau mau makan, Tuhan kenapa ya saya tidak enak badan, misalnya gitu ya. Padahal saya sudah makan loh. Apapun tanya Tuhan. Karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Kalau kita punya papa mama di dunia ini, kita punya hubungan dengan papa mama kan, selalu kita tanyakan, selalu Wesley di rumah ini sama dia berkomunikasi hampir tiap hari, kecuali lagi sekolah ya. Kalau di rumah libur satu, pasti ada komunikasi, sama kita dengan Bapa di surga. Komunikasilah setiap saat kepada Tuhan, bicara sama Tuhan. Ya, terakhir Wesley, ya, jadi kita tidak bisa hanya perlengkapan senjata, tapi kita harus ada doa supaya lengkap, ya. Karena kita berjuang bukan melawan darah dan daging kita, tapi terus Wesley kesimpulan, ya. Jadi dengan perlengkapan senjata Allah, seperti yang saya katakan tadi, mampu bertahan seperti siapa? Paulus. Dia berjuang, Bapak Ibu Saudara. Ini kan surat Paulus kepada Efesus. Saudara, kalau dia sampaikan berarti dia sudah melakukan. Jadi jangan cuma khotbah, Bapak Ibu Saudara, saya mengikuti satu persekutuan. Ada orang yang nyeletuk, Ibu pendeta ini ya maksudnya tidak sesuai katanya dengan apa yang difirmankan. Saya bilang gitu, nggak boleh kita menghakimi. Ya, dia ketua persekutuan kita. Ada yang nyeletuk itu. Hari-hari, karena kan persekutuan itu Senin sampai Jumat. Hari-hari itu aja katanya. Saya bilang, mari kita berdoa, doakan hamba Tuhan. Doakan hamba Tuhan supaya ada hal-hal yang baru yang Tuhan sudah sampaikan. Bapak Ibu Saudara, saya pernah satu waktu ya nggak mood waktu dihubungin Ibu Gembala. Kayak nggak mood ya, Tuhan apa ya firmannya, kayak nggak dapet gitu. Terus saya lihat yang dari tahun 98 Bapak Ibu Saudara, saya rupanya sudah pernah bawa firman Tuhan ya waktu di gereja saya yang lama ya. Ada catatannya, karena saya dulu memang suka mencatat. Terus ya, ada, ini cocok masih mau dikasih, ini aja kapan-kapan. Tapi saya nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Saya mau yang baru untuk jemaat ini. Ya, saya mau yang baru. Bapak Ibu cek aja kalau saya pernah bawa, karena saya suka juga baru kepada saya gitu loh. Karena kalau saya siapkan firman Tuhan berarti saya yang dapat berkat dulu baru Bapak Ibu gitu. Ya. Jadi mari kita berjuang seperti Rasul Paulus sehingga dia dapat mengakhiri, finish sampai ke garis akhir. Mari kita buka 2 Timotius 4 ayat 7. Ya, cepat aja. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ya, tadi kan ada perisai iman.
Jadi dengan seluruh perlengkapan, peralatan, perkakas senjata Allah ya akan memampukan kita untuk apa? Berjuang. Ya, tentara kalau ke medan perang dia berjuang kan Bapak Ibu Saudara, berjuang dia. Dan dapat dia harus mengadakan pertahanan supaya dia pulang dengan selamat ke rumah sama dengan kita. Ya, kita ke marketplace, ke pekerjaan kita masing-masing setiap hari. Tapi apakah kita membahas senjata Allah di dalam pekerjaan kita? Ya, pergi sekolah apakah kita membahas senjata Allah? Ya, kemana-mana apakah kita membahas senjata Allah untuk bertahan? Ya, berjuang. Karena bertahan itu bukan hanya sesaat, tetapi akan membuat kita tegak berdiri, tetap berdiri, teguh berdiri ya untuk meraih apa? Kemenangan. Kemenangan itu Tuhan sudah siapkan. Tinggal kita ambil dengan memperjuangkan itu dalam kehidupan kita. Sama dengan orang lari, dia pengen menang enggak? Pengen menang, tapi dia berjuang. Ya, saya pernah katakan sini, dia latihan sampai malam. Dia lari berkilo-kilo, padahal dia cuma lari 100 meter waktu dia mau berjuang. Waktu dia mau bertanding. Tapi dia berjuang untuk meraih kemenangan. Sama dengan kita, perjuangkan hidup kita. Ayo. Jangan cuma di anak tangga pertama, ayo lari dan lari. Dan jangan melihat lagi ke belakang. Ya, Rasul Paulus berjuang hingga garis akhir, hingga finish Bapak Ibu Saudara. Mengakhiri pertandingan dengan baik dikatakan. Dengan baik, tidak ada cacat celah. Ya, dia mencontohkan kepada jemaat Efesus, kepada jemaat Timotius, ya, pertandingan dengan baik adalah pertahanan dan perlawanan yang kokoh karena kita punya senjata yang kita kenakan, kita gunakan. Kita sudah memelihara iman. Ya. Bapak Ibu yang terakhir ya, yang 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5 ya. Jadi yang terakhir bukan hanya bertahan tetapi melawan. Bukan melawan apa ya, fisik bukan. Artinya melawan dengan kekuatan, kita sudah berdiri tegap, sudah kena perisai iman, sudah mengenakan senjata Allah. Mari kita menggunakan melawan dengan apa? Firman. Ya, kita harus aktif menggunakan firman ya sebagai senjata, kuasa firman dan Roh Kudus. Ya, kita bukan hanya bertahan Bapak Ibu Saudara, tapi bergerak, melawan ya, menjemput. Jadi kita bisa gini, oh saya kuat kalau mau ada tantangan. Oh kecil, karena siapa? Tuhan yang ada dalam kehidupan saya. Roh kuasa Tuhan dalam kehidupan saya lebih besar daripada masalahku itu. Perkatakan. Jadi bukan masalah itu hilang, tapi kita kuat untuk menanggungnya. Saya sudah ingat Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung melalui Kristus yang menguatkan saya. Mari aktif pergunakan firman Tuhan dan Roh Kudus. Pergunakan bawa senjata untuk melawan bentuk yang kadang dosa-dosa yang masih ada pada kita. Apa yang ada pada kita? Kadang-kadang masih ada kebencian. Apa itu? Kesombongan. Masih ada. Ya, saya akui perselisihan. Ya, pikiran kotor. Ya, apalagi hati yang tidak taat pada firman Tuhan, hati yang menolak kebenaran firman Tuhan. Ya, saya catat di sini, roh pemecah belah. Ya, semua harus ditaklukkan kepada pikiran Kristus. Ya, selain bertahan dan menyerang dan melawan Bapak Ibu Saudara, kita senantiasa apa? Berjaga-jaga dan waspada dalam doa. Senjata kita tidak lengkap kalau kita tidak ada doa. Yang terakhir, apa yang kita lakukan selanjutnya? Apa? Berjuang terus, ya. Ingat, hidup kita sudah diperlengkapi dengan perkakasnya Tuhan yang komplit, ya. Semua kalau kita baca firman Tuhan itu ada berkat Tuhan, ada kesembuhan, ada nggak kesembuhan? Ada kesembuhan dalam Alkitab. Saya selalu berkatakan kepada suami saya kalau kami berdoa, ada pertahanan yaitu firman Tuhan, ada perlawanan untuk memadamkan api si jahat, apalagi ada doa untuk meraih kemenangan. Oleh karena itu kita teguh berdiri, tegap berdiri. Saya sungguh diberkati oleh firman Tuhan. Walaupun saya siapkan Tuhan, saya mau teguh berdiri. Apapun yang terjadi, orang katakan, Bapak Ibu Saudara saya mau katakan, orang yang bilang-bilang, oh nanti Koronces ini ada lagi yang lebih jahat. Bapak Ibu Saudara, saya mengikuti salah satu, saya tidak sengaja membuka dokter ahli virus. Dia katakan ini kan virus, yang nambah itu ada kan yang kalau kita lihat ada cabang-cabang itu ya. Dia cuma nambah cabang kecil, kalau dia datang muncul baru dia cuma tambah.
Dia nyambung aja di kecil ini Bapak Ibu Saudara. Jadi nggak apa-apa gitu. Makanya banyak dengar juga yang begitu. Jangan dengar yang bikin-bikin takut. Saya justru nggak sengaja tapi Tuhan bawa saya buka ya. Dikirim video orang. Ada wawancara dengan dokter ahli virus. Saya mungkin sudah kasih tahu. Saya senang saya dapat. Oh, jadi nggak menakutkan. Cuman orang yang menelantarkan kasih hoax yang supaya kita takut lebih takut. Enggak Bapak Ibu Saudara. Ya, kita teguh berdiri, sudah ada firman Tuhan, senjata berdoa supaya kita mampu menyerang setiap apapun, ya, mampu melawan setiap apapun. Berita-berita hoax belum tentu semuanya itu betul, kita telan mentah-mentah. Ya, makanya enggak usah baca kalau tuh berita koronces itu, enggak usah Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena apa? Ya, dia sudah lebih bangga karena apa? Yang diceritain dia terus, enggak pernah diceritain lagi Tuhan Yesus. Yang hari-hari diceritain koronces terus, tapi enggak pernah cerita tentang Tuhan. Ya, sudah lebih top dia daripada Tuhan. Jangan Bapak Ibu Saudara. Ya, kita sudah diberi kuasa untuk menundukkan dan menginjak semua apapun termasuk berita hoax, berita yang menakutkan. Mari kita teguh berdiri, tegap berdiri, bertahan, menyerang dan waspada melalui doa. Ya, yang terakhir, maka musuh kita akan dapat dikalahkan. Ya, dan kita dapat mengakhiri perjuangan kita hingga garis akhir, finishing dengan baik Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan berkata, sabaslah hai anakku, masuklah. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan kita sampai ditolak ya di Matius berapa itu, aku enggak kenal engkau. Ya. Di true worshiper itu ginosko, bukan true worshiper, ginosko worshiper. Ginosko itu saya dijelaskan oleh coach, pengenalan akan Allah melalui penyembahan. Pengenalan akan Allah melalui firman Tuhan. Wah, itu luar biasa detail Bapak Ibu Saudara. Di true metanoia itu Bapak Ibu Saudara, kita sampai ada hamba-hamba Tuhan loh, pendeta-pendeta yang ikut. Sudah ada yang 4 kali ikut Bapak Ibu Saudara. Karena dia bilang hamba Tuhan itu tidak dapat di sekolah teologi. Jadi maaf ya, bukan ini. Karena memang sekolah teologi bagus. Tapi yang mendetail misalnya kemarin kita dikasih praktek. Roma 5 bikin ginosko firman. Jadi apa yang kita temukan di Roma 5 itu. Wih, saya jadi ngerti. Karena harus baca ulang-ulang dulu Roma 5 itu. Ya, perikop kedua Adam dan Kristus. Ya, satu. Ya, Adam dan Kristus, satu orang menurunkan semua. Di situ dikatakan dosa untuk dunia, tapi satu orang saja yaitu Yesus Kristus menyelamatkan karena kasih karunia. Wah, saya dapat berkat yang luar biasa. Ya, jadi saya puji Tuhan, saya juga dapat firman Tuhan untuk dapat bekal dalam membawa firman Tuhan karena saya dapat dari pelajaran-pelajaran ini dan saya bersyukur. Jadi Bapak Ibu, mari kita berjuang, ya, gunakan perlengkapan senjata Allah supaya kita berjuang sampai ke garis akhir dengan baik seperti Rasul Paulus. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, amin. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, amin. Hanya itu kerinduanku, haleluya. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu. Hanya itu kerinduanku. Oh Bapa, Abba
Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan, firman-Mu sudah selesai Tuhan, kami dengar Engkau sudah selesai berfirman bagi kami Tuhan, tapi kami tahu Tuhan firman itu adalah senjata bagi kami akan gunakan seterusnya dalam kehidupan kami, bukan cuma sewaktu-waktu Tuhan, bukan cuma kami hanya perlu, tapi setiap saat, setiap detik dalam kehidupan kami Tuhan, mampukan kami untuk melakukan Tuhan, supaya ada firman Tuhan yang senantiasa membuat iman kami tumbuh, iman kami kuat Tuhan di tengah dunia ini yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi Tuhan selanjutnya Tuhan. Terima kasih, kami berserah penuh kepadamu karena kami tahu ada firman Tuhan yang membuat kami tegap berdiri, teguh berdiri apapun yang akan kami hadapi. Setiap hari kami membawa senjata firman-Mu Tuhan dengan diperlengkapi dengan doa supaya kami dapat bertahan, supaya kami dapat melawan, supaya Tuhan Yesus kami dapat memadamkan api si jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Hamba sudah selesai bicara, tapi kami Engkau tidak pernah selesai berbicara bagi kami karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau sangat menyayangi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Oh, kami sudah terima itu dalam kehidupan kami menjadi kekuatan, sehingga dengan kekuatan dalam Tuhan dan kekuatan dalam kuasa Tuhan kami berjalan menuju garis akhir, finishing yang baik bersama dengan Tuhan seperti Rasul Paulus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk firman kebenaran yang memerdekakan kami, yang membawa kami kepada kemenangan di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. 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 Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari diberkati pagi ini. Amin. Kita merasa pastinya diberkati oleh kebenaran firman pagi ini yang luar biasa. Mengingatkan kita apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mau bahwa kita menjadi orang yang tangguh dan kuat di dalam Dia. Mungkin kita sering menghadapi pergumulan hidup, persoalan, masalah, semua kita pasti menghadapinya. Tetapi kita percaya, kita memandang kepada Tuhan, kita memakai perlengkapan senjata, yaitu firman Tuhan untuk melawan tipu kuasa kegelapan dari iblis. Dan pasti kita menjadi pemenang-pemenang Kristus, puji Tuhan. Nah, Tuhan berkati firman Tuhan yang luar biasa Bu Anneke pagi ini. Amin. Tiba saatnya kita akan beri persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita beri dengan penuh sukacita. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Kami sudah dikuatkan, kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kami terus mempercayai hidup kami hanya kepada Engkau Tuhan. Engkau yang menjadi sandaran andalan hidup kami Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami menjadi orang-orang yang tangguh dan kuat di dalam Engkau Tuhan. Untuk kami kuat menghadapi setiap pergumulan hidup kami, tantangan hidup kami Tuhan. Karena kami percaya kami mempergunakan perlengkapan senjata Allah yaitu firman Tuhan. Dan juga melalui kami dapat berdoa Tuhan. Mari Roh Kudus ingatkan kami, beri kami semangat terus Tuhan untuk maju di dalam Engkau Tuhan, untuk bersekutu dengan Engkau. Terima kasih buat Ibu Anneke yang sudah percayakan memakai dia menjadi perpanjangan Tuhan, Allah Tuhan, untuk menyampaikan suara kebenaran-Mu Tuhan. Kau terus mengalirkan berkat-Mu berlimpah-limpah di dalam kehidupannya Tuhan. Terlebih kekuatan yang ekstra, sukacita, damai sejahtera itu terus Engkau pakai lewat hidupnya menjadi saluran berkat bagi semua orang Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau balas berkati rumah tangga, berkati keluarganya, berkati di dalam dia melayani suami Tuhan, berikan kesabaran, kekuatan yang ekstra. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau terus memberi kemampuan dan kekuatan yang baru bagi Ibu Anneke. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Saat siang hari ini kami akan mengembalikan berkat apa yang sudah Tuhan percayakan berikan dalam hidup kami. Biarlah
Tuhan berikan kami hikmat untuk dapat mengelola segala keuangan kami Tuhan. Berkati di dalam nama Yesus sehingga persembahan ini boleh berguna, bermanfaat bagi pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini. Nama Tuhan yang terus dipermuliakan, ditinggikan Tuhan. Mulai usaha pekerjaan kami, lumbung-lumbung usaha kami Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan bersuka cita, memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, haleluya, amin. Sambil persembahan kita jalankan, kita angkat pujian mengatakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati persembahan Bapak Ibu Saudari. Kita masuk di dalam pengumuman kegiatan di GSCA Batu Ampar dalam sepekan ini. Ibadah KKA pada tanggal 16 hari Kamis, pemimpin pujiannya Ibu Jen, sharingnya nanti Ibu Gembala. Kemudian pada hari Minggu, ibadah rayanya tanggal 19 dipimpin Ibu Ria, kemudian firman Tuhan Bapak Wesley, pemusiknya Bapak Stanley, tugas LCD nanti Ibu Erlin. Terima kasih, mohon itu diperhatikan untuk pengumuman kegiatan ibadah kita dalam sepekan. Tuhan berkati, terus maju dan semangat di dalam Tuhan. Di Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Dan mungkin ada tambahan pengumuman lagi dari Bapak Gembala? Sudah tidak ada lagi ya. Mari kita bangkit berdiri. Katakan di hadapan Tuhan, kita percaya Tuhan itu terus memiliki janji-janji di dalam kehidupan kita. Janjinya yang luar biasa. Dia senantiasa setia menopang hidup kita di mana saja kita berada di dalam kehidupan kita. Dia senantiasa memberi kita kekuatan yang baru. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara
menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, amin, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Amin, amin Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Serahkan hambanya untuk berdoa berkat dan doa penutup. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih sayang anugerah Tuhan yang sudah Engkau nyatakan bagi kami semua yang boleh mengikuti akan ibadah walaupun lewat online yang ada. Dimanapun berada jemaat Tuhan, kami percaya Engkau yang sudah memberkati kami semua. Dan kami bersyukur kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan yang begitu luar biasa, yang Engkau sudah beri bagi kami supaya kami menjadi umat Tuhan yang benar-benar kuat di dalam Engkau, yang menjalani kehidupan dengan sungguh-sungguh, percaya mempergunakan semua perlengkapan senjata Allah yang Tuhan beri, dan kami bertindak hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang memberi kemenangan, memberi kami selalu kekuatan baru, kemenangan yang kami peroleh di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti Engkau juga yang terus nyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi semua kami umat-Mu Tuhan yang sungguh-sungguh berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Anneke. Tuhan terus memberkati, memakai Ibu Anneke ini dengan tambah-tambahkan dia hikmat, tambahkan dia urapan-Mu, pewahyuan dari Tuhan dalam nama Yesus. Kuasa-Mu menyertai dia, kekuatan dan kesehatan yang Tuhan beri. Dan Tuhan ketabahan, kesabaran menghadapi keluarga, melayani suami yang belum sempurna kesehatannya. Kami percaya Tuhan nyatakan kasih kuasa-Mu kepada
Pak Yosi, sehingga dia boleh sempurna kesehatannya oleh karena jamaah tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, pujilah nama-Mu Tuhan. Terus Engkau yang memberkati keluarga Ibu anak ini. Terima kasih Tuhan, juga kami semua yang ada masing-masing. Percaya Tuhan, Engkau yang sudah memberikan kami semua pertolongan-Mu dan kemenangan menghadapi kenyataan yang ada sekarang ini. Bersyukur karena Engkau yang selalu memberikan kami pengharapan yang pasti di saat kami berharap bersandar kepadamu Tuhan. Engkau yang memberi pertolongan dan beri kami selalu perlindungan kuasa Tuhan, kekuatan dan kesehatan yang Tuhan beri di dalam nama Yesus, sehingga kami selalu dalam keadaan aman-aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan saja di dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam segala rencana hidup ke depan. Kami percaya pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan, Engkau melihat apa yang menjadi rencana hidup ini di masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan pasti memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar, memberikan berkat-berkat di dalam segala apa yang kami usahakan, karena semua itu adalah berkat yang dari Tuhan yang kami boleh jaga untuk kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati semua, dan kami yakin percaya Tuhan juga yang menyembuhkan mereka yang masih dalam keadaan sakit. Dalam nama Yesus Tuhan, jamah dan sembuhkan dengan kuasa Tuhan. Darah Yesus berkuasa mengalir dalam setiap tubuh yang merasakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih jamahan tangan-Mu, terima kasih buat kekuatan dan kesehatan. Demikian Tuhan, percaya Tuhan selalu menolong, memberkati, menghibur bagi keluarga yang mengalami kedukaan. Kami percaya Tuhan selalu memberikan semangat hidup, bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidup. Terima kasih Tuhan, kami berdoa khusus bagi mamanya Jane yang masuk rumah sakit. Percaya di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau-lah yang menjamah di dalam nama Yesus, dia sembuh dengan kuat, sehat. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkati para medis yang menangani merawat dia dan peralatan yang dipakai di rumah sakit Tuhan. Berkati semua oleh perpanjangan tangan Tuhan, sehingga proses penyembuhan sudah terjadi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Tuhan terus nyatakan kuasa-Mu. Di masa pandemi ini kami bersyukur karena makin hari makin mereda akan pandemi ini. Oleh kuasa-Mu Tuhan yang sudah Engkau nyatakan di dalam nama Yesus. Tuhan terus memberkati para medis, para petugas di lapangan, relawan, semuanya Tuhan. Mereka boleh menjalankan dengan kemampuan dan pertolongan Tuhan, kekuatan dan kesehatan yang Tuhan beri, sehingga mereka boleh jalani semua, lakukan itu dengan pertolongan Tuhan, untuk merawat, untuk memvaksin, dan semua apa yang mereka jalani semuanya Tuhan tolong berkati. Terima kasih Tuhan, terus memberkati bagi pemerintah yang ada di Indonesia, mulai Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semuanya Tuhan, Engkau berkati akan semua apa yang menjadi kebijakan yang sudah diteruskan kepada seluruh masyarakat. Benar-benar itulah kebijakan yang Tuhan beri kepada pemerintah yang ada, sehingga Indonesia akan menuju kepada kesejahteraan, aman, damai. Demikian juga Tuhan terus memberkati aparat keamanan, kepolisian dan tentara yang menjaga keamanan negara ini. Biar Tuhan memberkati mereka di dalam tugas-tugas mereka untuk mengamankan negara kami Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan semua perkara ke dalam tangan Tuhan. Engkau saja dipermuliakan di dalam semuanya. Itu sebabnya kami bersyukur
Kalau kami boleh mendapat kesempatan untuk boleh ibadah dan pada waktu yang akan datang yakin percaya bahwa Tuhan memberikan kesempatan bagi umat Tuhan untuk lebih lagi leluasa dan lebih bebas lagi beribadah di rumah Tuhan untuk bertemu dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat campur tangan Tuhan yang sudah Engkau nyatakan di dalam ibadah pada hari ini. Dari awal pertengahan sampai akhirnya dengan pimpinan kuasa Tuhan. Engkau yang sudah memberkati semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Dan kami semuanya sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah panjang hari ini Tuhan saja yang memberkati mendahului dengan kuasa-Mu dalam segala kegiatan yang dapat kami jalani untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih. Jalan-jalan yang ada biarlah malaikat jaga, lindungi, jauhkan daripada gangguan-gangguan dalam perjalanan. Semua bungkus dengan kuasa-Mu supaya aman-aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih. Pujilah nama-Mu Tuhan. Inilah ucapan syukur kami. Kami tutup ibadah ini. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penolong oleh kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan memberkati. Ya, memberkati semua jemaat Tuhan ya yang ada ikut ya dari rumah masing-masing. Ya, Tuhan memberkati dan selamat hari Minggu. Puji Tuhan. Shalom. Ya, luar biasa.